Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry, berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar
syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Eh, nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu, ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Mbak. Oke Bang, seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya, punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia, ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto? Gimana menurut Bang Ferry?
Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK.
Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu, jadi janggal sekali.
Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas. Yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. 1, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau
yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mm-mm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi
agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar.
Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal eh, kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal, tuh tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu, ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya, punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia, ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang, ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo, ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU
UU 21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi
catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu. Itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran.
Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara dalam hal ini juga hakim untuk dalam persidangan dan dia tidak mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali.
Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mhm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eee, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang.
Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi.
Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal itu, tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya.
Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan
lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Eh, Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya, apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian apa namanya ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, untuk
persidangan. Dan dia tidak, mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. 1, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau
nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin
adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak
yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal tuh, tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti uh, Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan apa namanya negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya?
kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Hmm. Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik Bang, kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi Hmm. malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik Bang, sebaliknya nih Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa Bang? Gimana, Mbak?
Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya, apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah
bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini dua orang ini. Sementara yang tiga lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari lima orang ini ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan.
Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti, tanggal 23 Oktober mendatang, yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan,
partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang,
Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini, diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mhm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan apa namanya negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin, itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya
dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak
tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu. Itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran. Sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat
menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya.
Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia
Capres-Cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya.
Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih, menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita.
Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi
fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak, mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran
masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut?
Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry?
Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry, berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Mbak. Oke Bang, seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti
Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan apa namanya negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan.
Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam
untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu. Itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini, dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya
harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum capres-cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes.
pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya.
Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry, berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu, ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai.
kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini
untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum, bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat Presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Eh, Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian apa namanya ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak, mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih
bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang
bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi
agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin apa namanya kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi
negara gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak,
dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum, bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu
Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, empat yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian apa namanya ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar
Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum capres-cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain, gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober Bang.
Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti, tanggal 23 Oktober mendatang, yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru
dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin apa namanya kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya.
Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya.
Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan.
dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, empat yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian apa namanya ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas. Yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah
ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap, Bang, sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain, gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini.
harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo.
kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena uh, caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar eh, syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Eh, nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada
model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik Bang, kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum
capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK? Ya, kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum, bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian
dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang, ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali, gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa, gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan, yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu, Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding, ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain.
Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja eh, putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain, gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mm-mm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya.
Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti, tanggal 23 Oktober mendatang, yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh,
tidak bisa dikira-kira ya, karena eh, caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar, eh, syarat-syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Eh, nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal eh, kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya, punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia, ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon
Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah Capres Prabowo Subianto? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik Bang, kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16.
Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi, karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran.
sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu, jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas. Yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu
perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mm-mm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan
presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Eh, nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal eh, kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu, ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya, punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia, ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang, ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK
mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi, karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam
ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu. Itu tidak lumrah di MK, biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran.
yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu, dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. 1, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda.
ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mm-mm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo
Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada
intolerable injustice ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal tuh, tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Nah, sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan
Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi.
Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara dalam
hal ini juga hakim dalam persidangan, dan dia tidak mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini, kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya, dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau
nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Mm-mm. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa Ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena uh, berdekatan sekali dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin
adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak
yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23, bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik, Bang. Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke, Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan apa namanya, negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik, Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya, Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya?
kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Hmm. Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik Bang, kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik Bang, sebaliknya nih Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa Bang? Gimana, Mbak?
Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa eh, permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Eh, itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian apa namanya ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah
bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini dua orang ini. Sementara yang tiga lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari lima orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat tiga orang. Jadi amar itu isinya pendapat tiga orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh tiga orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang dua orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum capres-cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena dua hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan.
Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan,
partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang,
Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mhm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan apa namanya negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya
dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Jadi menurut saya tidak
tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan, dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu. Itu tidak lumrah di MK, biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, dalam persidangan. Dan dia tidak, mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat
menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya.
Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa Ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eh, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah
memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia Capres-Cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Focus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang,
Selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Mhm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih masih sadar waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi dan apa namanya negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya terutama pendukung Prabowo kan. Nah, apa namanya? Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya, gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang apa ya apa menabur benih keributan ya.
Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat. Sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak
tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya, apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, persidangan. Dan dia tidak, mayoritas yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat
menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya.
Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa Ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena eee, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia
Capres-Cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk Capres dan Cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan, ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum, ya.
Mm-mm. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih, menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti uh, Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar kacir sistem demokrasi kita.
Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Hmm. Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi apa permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif apa MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi Hmm. malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan apa lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi
fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran. Sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinionnya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah
sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini ke depannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu.
Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena, eee, berdekatan sekali dengan pendaftaran capres dan cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya, memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang.
Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan, keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya
batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasannya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik ya untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu melihatnya menurut saya ya ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang
ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK ya tidak masuk akal lah. Baik, Bang. Sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya, begitu ya. Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Hmm. Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi Hmm. malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal
beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu. Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang dissenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya. Lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik, tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya. Apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran. Sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, persidangan, dan dia tidak mayoritas. Yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya, menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas.
kalau kita baca sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang saya duga sebenarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya kerumitan apa tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya ini pakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena
berdekatan sekali dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit. Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria.
Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, ini adalah open legal policy karena ada perintahnya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin itu terjadi tabrakan luar biasa, ya. Tabrakan itu bicara soal kalau ada open legal policy, MK bisa saja menafsirkan sepanjang ada intolerable injustice, ya, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, dalam artian MK memperhatikan harus dipenuhi hak-hak agar ketidakadilan tidak terjadi. Walaupun tentu pendapat itu tidak berimbang dengan konsep konstitusional kita yang membatasi hak berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Karena konsepnya memberikan hak, maka tidak mungkin MK mencoba membatasi hak yang berusia 70 tahun karena tentu akan bertentangan dengan putusan yang sebelumnya baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu bahkan ya. Jadi ya pas 1 minggu kalau tanggal 23 bagi saya ya tidak masuk akal, itu tidak nyambung antara putusan tanggal 23 dengan putusan tanggal 16 gitu. Baik Bang, selama ini di Indonesia sendiri itu tidak memiliki ketetapan terkait batas maksimum usia capres, tapi baru tahun ini diajukan gugatan batas usia maksimum 70 tahun. Apakah menurut Bang Ferry batas usia maksimum ini diperlukan sebenarnya untuk di Indonesia? Saya merasa tidak diperlukan batas usia minimum bahkan maksimum ya. Kalau dalam segi konsep kepemiluan sih menurut saya batas usia itu minimum misalnya sama dengan batas minimum untuk pemilih. Nah, untuk maksimum tidak ada itu pembatasan ya. Selansia apapun sepanjang memenuhi syarat menjadi pemilih, masih sadar, waras begitu ya, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya.
Jadi tidak perlu batas maksimum karena memang tidak ada konsep itu, dan juga tidak perlu batas minimum hanya sesuai dengan usia minimum pemilih, yaitu 17 tahun. Begitu, Oh, Mbak. oke Bang. Seperti kalau kita berkaca dari pemerintahan luar negeri di mana capres masih bisa mencalonkan diri ya, meski mereka-mereka ini berusia lebih dari 70 tahun, seperti Presiden dari Amerika Serikat sendiri yakni Joe Biden. Nah, gimana tanggapan Bang Ferry? Apakah MK juga harus berkaca dengan pemerintahan luar negeri atau seperti apa, Bang? Ya, bisa 70 tahun lebih dan segala macam seperti Donald Trump, Joe Biden, dan lain-lain. Tapi kan mereka punya mekanisme demokrasi internal di partai. Kalaupun di internal partai mengatakan mereka sudah pikun, tidak patut, tidak layak, ya, punya sakit, maka sesungguhnya mereka cukup membatasinya di demokrasi internalnya saja, tidak di prospek atau ruang yang ada di demokrasi negara, gitu ya. Jadi pemilu tidak perlu membatasi, tetapi demokrasi internalnya bisa melihat bukan dibatasi umur, tetapi mereka menyepakati siapa kandidatnya. Jadi begitu kandidat dianggap tidak mampu karena ada faktor lain berkaitan dengan usia, ya, misalnya sakit dan lain-lain, maka partailah yang menentukan dia tidak layak menjadi calon. Sepanjang partai menganggap dia masih layak, ya diperbolehkan oleh negara untuk maju. Begitu juga kita harusnya ada model demokrasi internal dalam penentuan kandidasi, dan negara tidak dalam rangka membatasi hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, begitu. Baik Bang, kita kembali ke MK yang digadang-gadang akan menggelar sidang putusan untuk batas maksimum usia capres-cawapres 70 tahun. Nah, calon Presiden Prabowo Subianto kini berumur 72 tahun yang baru saja genap berulang tahun ya Bang ya. Apakah gugatan yang nantinya akan disidangkan oleh MK pada hari Senin itu merupakan salah satu strategi untuk mencegah capres Prabowo Subianto. Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir saya sudah sampaikan tadi bahwa agak rumit kalau MK mencoba menjegal Pak Prabowo, ya, karena itu kontradiktif dengan putusan 90 PUU U21 Romawi tahun 2023 yang barusan dibacakan tanggal 16. Karena dia bicara memberikan hak, tidak memberikan pembatasan hak. Nah, kalau kemudian di putusan Senin depan tanggal 23 terjadi pembatasan hak karena batas maksimum usia, itu logika hukumnya berbenturan, tidak nyambung, gitu ya. Jadi kalau MK melakukan itu pasti ada kepentingan politik, ya, untuk membatasi seseorang. Saya sendiri tidak yakin karena itu akan besar gelombang marah publiknya, terutama pendukung Prabowo, kan. Nah, kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Karena logika yang tidak nyambung itu bisa berbahaya, gitu ya. Nah, kalau ternyata ada upaya untuk memancing keributan, saya yakin ada yang sedang menabur benih keributan, ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah kesengajaan presiden untuk membangun keributan itu. Kebetulan kan adik iparnya ketua. Dengan timbulnya keributan, tentu presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Oleh karena itu, melihatnya menurut saya, ya, ini akan ada unsur kesengajaan kalau memang ada pembatasan di batas maksimum itu. Tapi kalau ingin berprasangka baik ke MK, ya tidak masuk akal lah. Baik Bang, sampai sekarang kan Prabowo belum mendeklarasikan sosok cawapresnya begitu ya.
Apakah menurut Bang Ferry nih, sebagai orang awam saja, apakah menurut Bang Ferry, Prabowo ini masih menunggu keputusan MK nih soal batas usia maksimum atau mungkin ada alasan lainnya? Karena nanti kan dia akan mungkin gagal atau dan lain sebagainya menunggu terkait sidang dari putusan MK ini, Bang. Ya, logika sebenarnya menarik ya bahwa Prabowo punya katakanlah ya terjadi negosiasi. Jika Hmm. Anda tidak mencalonkan anak saya, maka potensi permohonan pembatasan usia 70 tahun dikabulkan. Nah, sekali lagi tentu perspektifnya sangat konspiratif ya. Tapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi di ruang politik. Tapi saya ingin membahasnya dalam ruang putusan mahkamah ya. Putusan mahkamah sulit bagi mahkamah yang 9 orang ini untuk berseberangan terlalu jauh dengan putusannya tanggal 16 yang memberikan konsep hak gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi apa kontradiksi antara berbagai putusan, jelas ini ada transaksi politik. Dan transaksi politik yang paling masuk akal itu adalah kalau Anda tidak mencalonkan anak saya Gibran yang sudah punya hak dalam perspektif MK dan KPU, ya Anda akan kami gagalkan mencalon. Bisa jadi dalam perspektif itu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ke jalur konspiratif itu. Logika hukumnya melalui putusan yang sudah ada hampir mustahil ya. Baik, Bang. Kalau kita boleh berandai nih, berandai-andai gugatan tersebut ditolak oleh MK, apakah akan mempengaruhi kredibilitas dari MK sendiri nih, Bang? Mengingat keputusan kemarin yang batas minimum capres dan cawapres ini membuat guncangan besar di MK. Ya kalau MK menolak putusan yang membatasi batas usia maksimum bagi saya ya eh, nyambung dengan putusan 16. Jadi Hmm. malah tidak akan orang kan tidak akan ribut gitu ya. Karena juga orang tidak bicara usia, kapasitas dan kemampuan di putusan 16. Nah, kalau kemudian bicara kapasitas, usia dibatasi karena memang perlu pembatasan usia di usia 70 dan segala macam, menurut saya akan ada keributan baru ya. Memang ada beberapa teori soal pembatasan usia calon, tetapi menurut saya itu tidak akan dipakai dan digunakan MK. Saya tidak ingin masuk ke berbagai pengandaian yang luar biasa, Mbak Maria, tapi eh, dalam ruang politik semua hal bisa, tapi dalam ruang hukum semuanya terukur. Di mana putusan-putusan terdahulu MK masing-masing hakim itu bisa menjadi catatan penting apakah MK konsisten atau tidak dalam putusannya. Sekali lagi menuju 2024 ini segala hal perlu dijaga. Nah, tugas mahkamah kan adalah menjaga konstitusi dan demokrasi. Kalau MK memutuskan sesuatu malah menimbulkan keributan bagi demokrasi kita, ya MK bukan lembaga yang layak untuk meneruskan perlindungan konstitusional kita. Baik, Bang. Sebaliknya nih, Bang, kalau misalkan gugatan tersebut diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira apa, Bang? Gimana, Mbak? Kalau misalkan gugatan tersebut mengenai batas maksimum capres dan cawapres ini diterima oleh MK, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ya satu, ya, keributan tentu pendukung Pak Prabowo akan sangat marah besar itu. Eh, jadi menurut saya tidak masuk akal MK akan melakukan itu. Dan kita ketahui bahwa Prabowo itu Menteri Pertahanan kan. Menteri Pertahanan itu salah satu dari triumvirat yang dalam keadaan darurat, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, dia adalah penjabat presiden gitu ya. Jadi fungsi dan perannya sangat luar biasa, memegang simpul-simpul yang sangat penting. Jadi tidak masuk akal beliau dihalangi ya, walaupun usianya sudah sangat lanjut, tetapi bagi saya tidak layak juga itu dihalangi dan bisa berbahaya bagi demokrasi. Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan dalam pembatasan-pembatasan itu.
Baik, Bang. Kemarin masalah putusan dari MK mengenai batas minimum cawapres, usia cawapres dan cawapres ini dinilai banyak kejanggalan. Seperti tadi ada pro kontra. Bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Mengingat Ketua MK sendiri Anwar Usman dinilai juga berperan dalam keputusan tersebut karena beliau adalah adik dari Presiden Jokowi. Jika memang memandang keputusan kemarin, menurut Bang Ferry sendiri, apakah benar ada keterlibatan orang dalam untuk meloloskan Gibran ataupun intervensi terhadap pihak MK? Alasan Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan Yang Mulia Anwar Usman tidak soal konflik kepentingan ya, tetapi soal berubahnya putusan. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya bisa diketahui ya di putusan sebelumnya, 3 putusan awal, itu Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri untuk mengambil putusan karena alasan konflik kepentingan. Tetapi di putusan keempat nomor 90 2023 itu, Anwar Usman tiba-tiba masuk untuk menentukan putusan. Dia seolah-olah lupa ya apa yang dia sampaikan soal konflik kepentingan. Dan terjadilah perubahan komposisi hakim yang menurut saya juga janggal ya. Kejanggalannya itu begini, 4 yang disenting berseberangan menyatakan alasan ya berbagai hal ya, termasuk Yang Mulia Arief Hidayat menyampaikan bahwa permohonan ini sudah pernah ditarik ya, lalu kemudian dicabut penarikan permohonan itu tidak lumrah di MK. Biasanya kalau sudah ditarik tidak boleh lagi orang kemudian bersidang ya, apapun alasannya tidak bisa dicabut kembali gitu. Itu biasanya tradisi di MK. Anehnya untuk kali ini bisa gitu ya. Kedua, pemohon ini jelas-jelas menyampaikan dia adalah fans beratnya Gibran, sehingga kemudian ada nuansa konflik kepentingan, relasi kekeluargaan di sana. Jadi lebih pas sebenarnya kalau Yang Mulia Anwar Usman itu menarik diri dalam perkara ini dan dia tidak lakukan itu. Jadi janggal sekali. Apalagi kalau dibaca ya, ketua itu adalah pamannya Gibran, ketua PSI yang salah satu pemohon adalah adiknya Gibran, yang dikabulkan permohonannya nomor 90 adalah fans Gibran, sementara termohonnya adalah pemerintah yang merupakan ayahnya Gibran. Jadi semua ini jelas konflik kepentingannya, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ini wajib bagi penyelenggara negara, dalam hal ini juga hakim, persidangan. Dan dia tidak mayoritas, yang 5 orang itu harus dibaca baik-baik. 2 orang dalam concurring opinion ya, alasan berbedanya menyampaikan bahwa dia setuju bahwa memang usia 40 tahun ke bawah bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi gubernur. Nah, ini 2 orang ini. Sementara yang 3 lagi mengatakan usia di bawah 40 tahun memungkinkan sepanjang dia berpengalaman menjadi atau sedang menjabat menjadi elected official. Jadi seluruhnya itu gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR, DPD itu diperbolehkan. Nah, kalau dilihat dari 5 orang ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama hanya di dalam usia 40 tahun ke bawah, sepanjang dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Jadi itulah putusan mayoritas. Kalau kita baca, sebenarnya Gibran masih tidak diperbolehkan menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Yang anehnya di dalam amar putusan yang menjadi pendapat
itu adalah pendapat 3 orang. Jadi amar itu isinya pendapat 3 orang. Dengan demikian putusan ini mayoritas hanya oleh 3 orang dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi benarnya concurring yang 2 orang ini kalau dilihat bahasanya adalah bahasa dissenting atau atau pendapat yang berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut saya harusnya perkara ini menolak, tetapi yang dibaca mengabulkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kerumitan apa, tentu hanya 9 hakim yang tahu dengan berbagai staf yang sudah disumpah untuk tidak membongkarkan rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim. Kita publik mereka-reka, tetapi kurang lebih bisa dilihat bagaimana sikap hakim dalam putusannya dan bisa kita ketahui ada kekacauan luar biasa dalam perkara ini yang sedang terjadi. Dan sekali lagi itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Itu Mbak. Baik Bang, terkait keputusan MK soal gugatan batas maksimum dan minimum Capres-Cawapres, apakah ada upaya hukum lain untuk meninjau keputusan tersebut bisa diubah atau sudah berkekuatan berhukum tetap Bang sebenarnya? Ya, sifat putusan MK itu kalau dibaca pasal 24C, pasal 10, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Tapi adakah celah hukum? Bisa saja kalau terbukti putusan ini telah terjadi pelanggaran etik oleh beberapa orang hakim konstitusi, maka menurut saya bisa saja putusan terkait pelanggaran etik itu menjadi alasan baru untuk mengajukan perkara yang sama ke Mahkamah Konstitusi oleh orang lain gitu ya. Sebab di MK itu perkara yang sama hanya bisa diuji karena 2 hal. Satu, menggunakan batu uji yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Batu uji itu adalah pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar untuk pengujian. Jadi kalau yang sebelumnya hanya pakai pasal 28D, misalnya yang dipakai pasal 28J, Undang-Undang Dasar, itu diperbolehkan. Kedua, boleh diuji kembali kalau alasan-alasannya berbeda. Ada alasan baru. Nah, saya kalau memang nanti ada sanksi pelanggaran etik, baru bisa perkara ini diujikan kembali. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, nah Bang, hari ini para hakim MK dilaporkan atas etik. Apakah hal ini kedepannya bisa mempengaruhi hasil dari keputusan MK yang mungkin nantinya sudah diketok palu? Ya, kalau nanti putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan terjadi pelanggaran etik, dia tidak otomatis membatalkan putusan itu. Harus ada upaya lain ya. Jadi putusan itu menjadi alat bukti baru untuk diujikan kembali, baru kemudian bisa diputus ulang oleh MK. Kalau tidak bisa. Jadi pelanggaran etik itu tidak otomatis menghilangkan permasalahan. Jadi inilah sebabnya hakim itu tidak boleh salah. Karena yang terganggu itu konstitusi dan demokrasi kan. Makanya hakim juga tidak boleh salah di pengadilan lain. Bisa-bisa nyawa orang melayang. Kalau ini nyawa demokrasi kita sudah melayang ini. Jadi bagaimana menghidupkannya kembali harus dipikirkan betul caranya. Jadi tidak bisa ya sekedar karena memang terbukti dia bermasalah. Sekilas saja sudah terbukti bermasalah ya. Kalau dibaca sederhana bahwa ketua MK ini sesat menyesatkan, iya. Tetapi ya tidak bisa demikian saja demokrasinya. Polanya juga harus ada begitu. Baik Bang, terakhir nih Bang, keputusan MK digadang-gadang terkesan terburu-buru. Banyak berbagai pihak yang menganggap bahwa keputusan MK terburu-buru karena berdekatan sekali dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Gimana menurut Bang Ferry sendiri terkait keputusan tersebut? Ya, sedari awal aneh saja ada mahkamah ya, hakim-hakim yang 9 ini memutus perkara yang merupakan aturan main menjelang pendaftaran 3 hari gitu ya. Bahkan sebulan saja itu sudah sangat sempit.
Jadi ini bukan sekadar terburu-buru ya, ada faktor lain yang menurut saya sedang terjadi. Dan aneh juga kalau kemudian ketika pemilu semua aturan main bisa diubah begini. Bayangkan artinya kita membuat partai-partai tidak siap, terjadi hal-hal dadakan di akhir-akhir pertandingan. Di mana sih pertandingan atau kompetisi yang kita lihat ada peraturan main, aturan main itu diubah menjelang pertandingan, pasti akan diprotes, pasti orang tidak nyaman gitu ya, pasti orang menyangka ada permasalahan serius. Apalagi dalam pertandingan demokrasi ya, kompetisi demokrasi sebesar ini. Ingat loh, demokrasi kita itu salah satu yang paling rumit, paling besar di dunia. Kalau kemudian aturannya tidak pasti, ya pasti ada kejanggalan yang bisa dipastikan itu merupakan demokrasi yang tidak sehat. Baik Bang Ferry, terakhir nih, dari Bang Ferry pernyataan untuk harapan menjelang putusan dari MK pada nanti Senin tanggal 23 Oktober, Bang. Ya, bagi saya begini, kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Harapannya ada di publik lagi. Mari kita awasi bersama demokrasi kita. Demokrasi ini milik kita. Kita menentukan banyak hal dengan pilihan kita di masa depan. Kesadaran politik perlu dibangun sungguh-sungguh sebelum kita akan mengalami rezim despotik baru yang akan merusak negara kita dan membuat kita menyesal sampai ke anak cucu kita ke depannya. Jadi mohon kawal pemilu kita bersama-sama. Baik Bang Ferry dan juga Tribuners, kita nantikan terkait keputusan MK hari Senin nanti tanggal 23 Oktober mendatang yang sekaligus bisa menentukan terkait nasib Prabowo Subianto. Apakah ia akan maju sebagai capres ataupun justru langkahnya terhenti. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Kalau terjadi gelombang marah, bagi saya MK sudah jadi alat politik untuk memancing gelombang amarah orang. Dengan timbulnya keributan, tentu Presiden punya kesempatan melalui kekuatannya mengambil alih atau menyatakan ini keadaan darurat, sehingga pemilu patut ditunda. Cukup 2 tahun saja dia menunda, maka sudah kocar-kacir sistem demokrasi kita. Itu bukan tidak mungkin adalah karpet merah untuk Gibran, jembatan emas bagi Gibran untuk mencalonkan diri, dan ini adalah kesalahan politik terbesar Jokowi di akhir masa atau di akhir periodenya. Kalau semua aparat sudah terlibat dalam merusak demokrasi, penyelenggara juga tidak becus melakukan kecurangan, partai-partai juga ikut bermain sebagai peserta dalam demokrasi yang bermasalah ini. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan capres dan cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Kini MK digadang-gadang akan kembali menggelar sidang putusan gugatan syarat usia capres-cawapres maksimal usia 70 tahun. Dan rencananya sidang ini akan digelar pada Senin 23 Oktober mendatang. Lantas, apakah hasil dari keputusan MK ini nantinya akan mempengaruhi nasib dari Capres Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Ferry. Halo Mbak Maria. Baik, sebelumnya terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita ngobrol di Tribun On Fokus hari ini. Seperti tadi yang sudah saya singgung Bang, terkait keputusan MK mengenai syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun yang dibocorkan akan digelar sidangnya
Senin 23 Oktober. Apakah kira-kira nantinya ada kejutan yang tidak terduga lagi dari MK? Gimana menurut Bang Ferry? Saya pikir sulit ya bagi MK di tengah keributan soal batas usia terkait dengan calon wakil presiden atau calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun beserta pengalaman. Karena itu masih menyisakan banyak kontroversinya. Dan kalau MK kemudian mencoba menggagalkan pencalonan presiden di atas 70 tahun, menurut saya keributan akan tambah masif. Dan yang saya khawatirkan keributan ini dikelola oleh Presiden Jokowi agar kemudian bisa menyatakan bahwa telah terjadi keadaan darurat pemilu dan nanti dia akan memperpanjang masa jabatannya. Karena sudah beberapa tahapan, saya pikir Presiden memang sengaja membangun keributan baru dan tidak berkeinginan menjalankan pemilu jadi jauh lebih baik di tahun 2024. Jadi saya tidak yakin kalau ada putusan yang memberikan pembatasan kesempatan untuk Prabowo. Kalaupun itu terjadi, saya yakin ini semua bagian dari rencana Presiden Joko Widodo. Baik Bang, kira-kira kalau dari Bang Ferry sendiri nih, menurut Bang Ferry berapa persen potensi kira-kira MK bakal menerima ataupun menolak gugatan batas usia maksimum 70 tahun untuk capres dan cawapres ini? Oh, tidak bisa dikira-kira ya, karena caranya tentu saja dikaitkan dengan putusan-putusan MK terdahulu. Biasanya batas usia disebut sebagai bagian dari konsep open legal policy karena menurut pasal 6 ayat 2